Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Kemarin tanggal 22 Oktober 2020 kita semua memperingati momentum Hari Santri Nasional. Momentum ini terkait dengan peristiwa tanggal 22 Oktober 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang dikenal dengan istilah resolusi jihad, bahwasanya semua kaum laki-laki bangsa Indonesia wajib berangkat jihad perang melawan penjajah terkait dengan pelucutan senjata bekas tentara Jepang. Berikut juga menolak upaya sekutu yang diboncengi oleh Nica untuk kembali mengambil Indonesia. Pasca resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, maka rakyat berbondong-bondong bersama TNI untuk berperang melawan penjajah hingga akhir bulan Oktober, hingga terbunuhnya Jenderal Malabi, Jenderal Inggris pada tanggal 30 Oktober, sampai puncaknya tanggal 10 November yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Perang ini adalah perang terdahsyat, perang paling besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan korban para pejuang yang gugur di medan tempur mencapai 10.000, bahkan belasan ribu para pejuang gugur di medan tempur, baik dari kalangan kiai, ustadz, santri, masyarakat sipil, tentara yang gugur. Akhirnya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Belajar dari sejarah ini, ada 3 hikmah yang hendak khatib sampaikan, yakni yang pertama tentang pengorbanan yang tulus, yang kedua tentang perjuangan yang sungguh-sungguh, dan yang ketiga tentang kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan. Yang pertama yakni tentang pengorbanan yang tulus. Begitu banyak korban yang gugur dalam peristiwa tersebut, yang para pejuang tersebut berjuang, berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan, dan mereka semua sama sekali tidak menikmati hasil kemerdekaan tersebut. Hanya saja tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Bukti keberhasilan para pejuang, kita semua bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Dan bagi para pejuang tersebut, kita semua mesti yakin di akhirat Allah akan mengganti mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaklah setiap diri benar-benar memikirkan tentang apa bekalnya untuk kehidupan esok hari, yakni di akhirat nantinya. Dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian semua kerjakan.
mungkin betapa banyak pejuang yang gugur, yang nama mereka tak tercatat di buku sejarah. Tapi yakin dan percayalah, di akhirat nanti mereka tercatat sebagai pahlawan. Mengapa demikian? Karena Nabi bersabda, orang yang mati membela kehormatan dirinya mati syahid. Orang yang mati membela kehormatan keluarganya mati syahid. Orang yang mati membela kehormatan keluarganya, harta bendanya mati syahid. Apalagi orang yang mati membela bangsa dan negaranya, maka mereka pun mati syahid. Asy-syahidu fi sabilillah, syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan para pejuang tersebut mendapatkan kemuliaan di akhirat nantinya. Inilah pengorbanan yang tulus. Inilah yang dimaksudkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selesai perang gerilya, Indonesia sudah benar-benar merdeka. Presiden bertanya, Pak D, Anda minta jabatan apa? Maka beliau berujar, saya malu minta jabatan. Saya ditakdirkan bukan untuk menjadi penguasa, tapi saya ditakdirkan untuk menjadi seorang pejuang. Beliau mengajarkan kepada anak cucunya betapa pentingnya pengorbanan yang tulus tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang perjuangan yang sungguh-sungguh. Islam mengenalkan sebuah konsep rumusan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan segera menyusul kemudahan. Bersama perjuangan yang sungguh-sungguh pasti akan segera datang kemenangan. Kita sebagai warga bangsa, kita sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, penuh dengan perjuangan, pengorbanan meninggalkan keluarga, kesusahan dan kesulitan. Ini semua pasti akan bersama kemudahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus Al-Qur'an pasti berlaku. Bersama kesulitan pasti akan segera menyusul kemudahan. Bersama perjuangan pasti ada kemerdekaan. Dan pelajaran yang ketiga, yakni tentang makna kebersamaan. Ternyata kemerdekaan Republik Indonesia kita dapatkan dan kita mampu pertahankan bukan dengan senjata yang canggih, karena penjajah kita jauh lebih canggih. Bukan dengan uang yang banyak, karena penjajah negara kita adalah orang-orang kaya. Tapi kemerdekaan bisa kita dapatkan dan bisa kita pertahankan dengan kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersama-samalah, bekerja samalah dalam perbuatan bajik dan takwa. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Walaupun kadang sayang, generasi akhir zaman yang tinggal menikmati kemerdekaan ini kadang-kadang hilang kebersamaannya, hilang perjuangannya, rasa bersamanya, dikarenakan sudah tinggal menikmati kue-kue kemerdekaan. Oleh karena itu, komitmen ini tetap harus kita pertahankan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komitmen kita. TNI kuat bersama rakyat. Selama Tentara Nasional Indonesia tetap solid dan selama rakyat tidak bisa dipecah belah, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Bahkan Indonesia bisa setara dengan negara-negara lain di dunia internasional. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari momentum peringatan Hari Santri hingga nanti peringatan Hari Pahlawan, mari kita tanamkan kembali pengorbanan yang tulus, perjuangan tanpa batas, dan kebersamaan antar sesama warga bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.